rekan pemuda sekalian, saat ini kita akan memulai ibadah kita. Ada baiknya kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, kembali kita melaksanakan ibadah Pelkat GP dalam lingkup Mupel Sumut Aceh di rumah kita masing-masing. Oleh karena itu, kiranya ibadah kita ini tidak mengurangi kekusukan kita berjumpa dengan Tuhan, tetapi justru semakin menguatkan iman kita kepada Tuhan Yesus dalam menghadapi pergumulan ini. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdiri menyanyikan Mars Pelkat GP ini. Marilah kita menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 5. Mari berdoa kepada Allah. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur atas kebaikan yang kami terima hingga saat ini. Bersama dengan seluruh umat-Mu Pelkat GP Semupel Sumut Aceh yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Kami menundukkan kepala dan hati kami, seraya mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami dan layakkan kami Tuhan, sehingga kami kudus di hadapan-Mu, dan kiranya Engkau boleh hadir bersama dengan kami dalam ibadah saat ini. Berkati kami dan sertai kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Mazmur terambil dari Mazmur 50 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ke-23. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengatai saudaramu, menfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan. Tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah aku perlihatkan kepadanya. Kita menyanyi dari Gita Bakti 244.
kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami datang memuji memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Hadirlah bersama dengan kami Tuhan, dan urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi kekuatan yang baru di dalam menjalani anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Marilah kita berdiri untuk membaca Alkitab dari bacaan Alkitab SPU yang terambil dari Amsal pasal 27. Amsal pasal 27 ayat yang kelima sampai 6. Amsal 27 ayat 5 sampai 6 menyatakan demikian. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, anak-anak pemuda GPIB Mupel Sumut Aceh, ketika kita membaca dalam perikop bacaan kita ini, maka ketika membaca maka akan sepintas terlihat bahwa ungkapan dalam perikop ini ada sebuah kontroversi. Jadi bagaimana kita bisa mengerti bahwa ada kawan yang memukul, sementara ada lawan yang mencium. Harusnya kan kalau lawan itu dia memukul dan kawan itu yang mencium. Tetapi penulis Amsal mengatakan bahwa justru kawan yang memukul, tetapi lawanlah yang mencium. Nah, tentu melalui perikop bacaan ini pengamsal bukan tanpa dasar, tanpa alasan ketika menyampaikan hal ini. Karena pengamsal memang adalah orang yang sangat bergaul dengan begitu banyak orang, sehingga dia memahami manusia itu secara lebih dalam, bahwa apa yang kelihatan di luar itu belum tentu sama dengan yang ada di dalam. Tindakan fisik itu belum tentu menyatakan sikap hati atau maksud dan tujuan hatinya itu sendiri. Nah, maksud manusia yang disampaikan dalam perikop bacaan kita ini memang disampaikan bahwa seorang kawan itu memukul, tetapi ternyata tujuannya bukan untuk jahat, tetapi tujuannya adalah untuk yang baik. Makanya ayatnya yang ke sebelumnya, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Jadi seorang kawan akan menegur orang itu atau kawannya ketika dia melakukan sebuah kesalahan. Terbalik dengan seorang lawan atau kawan yang adalah lawan yang pura-pura menjadi kawan, tapi dia pura-pura untuk mengatakan dipersilahkan kalau ada yang sedang berbuat jahat, padahal dia punya tujuan dan maksud yang tidak baik. Jadi Amsal hendak mengingatkan bahwa kita untuk hati-hati melihat situasi ini. Kenapa? Karena kita belum tentu mengenal maksud hati kawan kita. Kita belum tentu mengenal maksud hati dari lawan kita. Oleh karena itu, mengambil bacaan kita pada hari ini tentu mau mengatakan bahwa ada hal yang harus kita perhatikan secara mendalam dalam kehidupan kita sebagai anak muda, terutama ketika kita bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Terlebih dalam pergaulan anak muda saat ini tentu kita akan melihat dan menemukan ada seorang kawan
yang pura-puranya itu baik begitu ya, tetapi ternyata maksudnya tidak baik. Sebagai contoh misalnya zaman sekarang orang yang bergaul dengan narkoba, dia akan mengatakan, cobalah, ini barang bagus, ini barang baik, kamu sekarang sedang pusing, kamu sekarang sedang stres, kamu sekarang tidak punya harapan, tapi kalau kamu minum ini, kamu ngambil ini, rasakan ini, itu pasti akan hilang. Nah, disinilah sebenarnya seorang lawan yang sedang berpura-pura menjadi baik, seolah-olah dia bisa menghadapi atau menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Tapi ternyata tujuannya adalah apa? Supaya kita menjadi kecanduan, supaya kita menjadi terikat dengan yang namanya narkoba. Sementara kawan kita yang sudah tahu mengatakan itu tidak baik begitu. Jadi kadang-kadang kawan yang niatnya baik itu menjadi lawan buat kita dan mengatakan, kamu nggak usah ikut campur, kamu nggak usah pusing dengan urusan saya. Padahal maksud kawan kita yang baik ini mau mengingatkan kita, mau menyampaikan kepada kita, jangan melakukan hal itu, jangan mengambil itu, jangan, itu salah, itu harus dijauhkan dari kehidupan kita. Nah, tapi ternyata kadang-kadang kita manusia itu inginnya itu selalu dipuji, inginnya itu kita selalu didukung, inginnya kita itu selalu disupport. Kalau seorang kawan itu harusnya menyupport, benar salah pokoknya disupport begitu. Tetapi pemahaman Amsal mengatakan tidak, kalau salah ya katakan salah, kalau tidak ya katakan tidak. Kalaupun itu menyakiti hatimu karena itu dikatakan salah, harusnya diterima. Kalau itu menyakiti hatimu karena itu dikatakan perbuatan yang tidak benar, ya harus diterima. Tetapi kadang-kadang kita mencari pembenaran dalam diri kita dan mengatakan, biarpun salah, yang penting ada kawan saya yang mendukung saya. Nah, sebagai contoh misalnya begini, teman-teman muda, ketika kita misalnya melakukan sebuah hal yang jahat dalam kehidupan kita, maka kita akan mencari kawan kita. Pokoknya dukung saya. Kalau kamu nggak dukung perbuatan saya, berarti kamu bukan kawan saya, kamu adalah musuh saya. Padahal dari situ sudah mulai muncul keinginan kita untuk mau menguasai, keinginan kita untuk membenarkan diri kita. Nah, kadang-kadang yang kawan yang berbuat baik malah ditinggalkan, sementara yang tidak baik mengatakan, ya betul, silakan lanjutkan, saya mendukung 100%. Padahal itu perbuatan yang tidak baik. Oleh karena itu, rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, kita harus tetap waspada, kita harus tetap hati-hati, sebagaimana dalam firman Tuhan kita pada malam hari ini. Hendaklah ini menjadi bagian bagi kita untuk boleh belajar dan mengenal tentang siapa kawan kita, tentang siapa lawan kita, untuk menjadi bagian kita belajar. Bukan tujuan untuk memilih A dan memilih B, tetapi kita punya hikmat, kita minta bimbingan Roh Kudus untuk dipertemukan dengan orang-orang yang punya niat yang baik. Kalau ada punya niat yang tidak baik, biarlah itu dibukakan oleh Tuhan, sehingga kita tidak terjerumus dalam lubang yang dalam. Tapi kita punya kawan yang harus tetap mendukung, tetap harus mensupport, tetap harus menopang, tetapi untuk maksud dan tujuan yang baik. Biarlah firman Tuhan kita hari ini makin menguatkan kita, karena kita percaya hanya satu Tuhan yang senantiasa akan bersama-sama dengan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Untuk merespon firman Tuhan, kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 71. Saat ini Tuhan, kami datang kembali menghadap kehadirat Yang Kudus. Firman-Mu boleh semakin menguatkan kami ketika kami hadir bersama-sama dengan kawan-kawan kami atau sahabat-sahabat kami dalam kehidupan kami masing-masing.
Oleh karena Tuhan, biarlah kami boleh tetap melihat kawan kami dengan maksud dan tujuan yang baik, sekalipun mungkin tegurannya, sekalipun mungkin nasihatnya, sekalipun mungkin kata-katanya menyakiti hati kami, tetapi ketika kawan kami mempunyai maksud dan tujuan yang baik, tentu itu akan menjadi kebaikan juga bagi kami secara pribadi. Oleh karena Tuhan, biarlah kami boleh juga tetap mendukung, bahkan menopang kawan-kawan kami atau rekan-rekan kami di dalam menjalani kehidupan hari-harinya, dengan tetap menopang dalam menjalankan yang baik dan maksud yang baik, sehingga kawan kami atau bahkan kami sendiri tidak terjerumus di dalam kejahatan atau hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan, secara khusus bagi rekan-rekan pemuda di Mupel Sumut Aceh, biarlah kiranya Tuhan yang akan terus tetap menjaga, memelihara dan menyertai, sehingga mereka juga boleh terus tetap merasakan kebaikan dan anugerah yang daripada Tuhan melalui kawan-kawan ataupun rekan-rekan yang ada di sekitar mereka. Kami percaya bahwa anak-anak muda kami di Mupel Sumut Aceh ini tetap mempunyai masa depan yang baik bersama dengan Tuhan. Jauhkan Tuhan dari segala macam pergaulan yang negatif, bahkan hal-hal yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam lubang ataupun hal-hal yang merusak kehidupan mereka, apakah itu narkoba, apakah itu pergaulan bebas, sehingga biarlah mereka mempunyai masa depan yang cerah bersama dengan Tuhan. Dalam kehidupan bersama dengan orang tua, biarlah juga Tuhan menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan persekutuan gerakan pemuda di masing-masing jemaat kami. Biarlah juga Tuhan Engkau yang memberkati, sehingga gerakan pemuda atau Pelkat DP ini tidak hanya sekedar menjadi tempat kumpul-kumpul atau menjadi tempat bagi kami untuk kebersamaan, tetapi juga lebih daripada itu, untuk boleh semakin menumbuhkan iman, pengharapan, dan kasih kami kepadamu. Karena kami percaya bahwa pemuda boleh menjadi bagian bagi kami untuk menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan berbangsa dan negara, dalam kehidupan gereja, dan juga dalam kehidupan keluarga. Kami tetap berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami, berkati pemerintahan ketika menghadapi pandemi COVID-19 ini bersama dengan kami semua sebagai warga negara. Bila juga terus tetap saling menopang satu dengan lainnya, sehingga pandemi ini boleh tetap atau berakhir dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja-gerejamu di seluruh dunia, bahkan termasuk di dalamnya GPIB Mupel Sumut Aceh. Bila Tuhan kamu memberkatinya, sehingga dalam melaksanakan tugas pengadilan pengutusan semuanya dilaksanakan dengan penuh sukacita, bahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga setiap warga jemaat yang ada, secara khusus jemaat-jemaat yang ada di Mupel Sumut Aceh ini, bersama dengan anggota gerakan pemuda yang di dalamnya, bahkan pengurus yang juga terus membimbing, mengarahkan rekan-rekannya. Bila Tuhan kamu memberikan hikmat, sehingga gerejamu ini juga boleh mendatangkan kebaikan dalam kehidupan masyarakat. Kami juga berdoa bagi rekan-rekan kami yang sakit, bagi rekan-rekan kami yang sedang bergumul dalam mencari pekerjaan, dalam mencari pasangan hidup, dalam sekolah, dalam belajarnya, dalam pergaulannya. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati mereka dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami sempurnakan doa dan permohonan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami Dengarlah firman-Nya, berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya. Mazmur 96 ayat 8. Tuhan memberkati persembahan syukur kita. Kita menyanyi dari Kitab Bakti nomor 79. Terima
Oleh karena itu, sebagai ungkapan syukur, kami memberikan persembahan yang asalnya juga dari Tuhan sendiri. Berkati persembahan kami ya Tuhan, dan berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Marilah kita kembali dalam damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita mengangkat pujian dari Kitab Bakti nomor 115, Utuslah Kami. Dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.